Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Dewi Putri dari program studi fisika angkatan 2017 UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fisika yang lebih tepatnya yaitu fisika statistik. Sebelumnya, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fisika statistik. Nah, adapun poin-poin atau penjelasan yang akan saya jelaskan materi-materinya adalah berikut. Oke, kita lihat. Tada, ada 3 poin. Ya, ada 3 poin nih. Ya, dilihat dari pertama, yaitu hukum-hukum termodinamika. Hukum-hukum termodinamika yang kita tahu itu ada beberapa macam poin. Nah, di situ akan menjelaskan apa sih, berapa aja sih hukum termodinamika, apa saja yang di dalamnya, serta bunyi-bunyinya. Oke, yang kedua adalah fungsi respon. Fungsi respon di sini maksudnya adalah fungsi respon di sini itu akan dijelaskan tentang persamaan-persamaannya, persamaan dari fungsi respon tersebut dan apa saja sih yang ada di dalam fungsi respon ini. Tuh. Yang ketiga ada intensif dan ekstensif. Maksudnya yaitu besaran apa sih, besaran intensif dan serta sifat-sifatnya serta contoh-contohnya dari intensif dan ekstensif. Nanti akan dibedakan nih dari kedua poin tersebut. Oke? Nah, dari ketiga poin tersebut ini saya akan menjelaskan ya sebisa saya dan semoga dapat menarik buat semuanya, buat teman-teman semuanya. Penasaran dengan penjelasan tersebut? Mari kita cek. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang termodinamika. Termodinamika. Ya, termodinamika itu apa sih sebenarnya dan apa sih ilmu apa, mempelajari tentang apa termodinamika tersebut. Nah, termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi. Nah, dalam termodinamika itu ada yang namanya sistem dan lingkungan. Ya, ada sistem dan lingkungan. Perpindahan sistem dari keadaan satu ke keadaan yang lain itu dinamakan dengan proses termodinamika. Baik, jelas ya? Oke, dalam termodinamika itu ada yang namanya hukum termodinamika. Dinamika. Oke. Biasanya hukum termodinamika yang kita kenal itu ada 3. Hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Nah, sebenarnya nulisnya nggak kayak gini juga boleh sih. Lebih enaknya gini, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 termodinamika ya. Dinamika, oke. Nah, dalam termodinamika ini ternyata ada hukum nol termodinamika. Oke. Baik. Setelahnya saya akan menjelaskan tentang hukum nol termodinamika. Hukum nol termodinamika. Hukum ini berbunyi jika dua benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Atau dalam pengertian lain, jika benda A dan B dalam kondisi kesetimbangan termal, maka B dan C juga dalam kesetimbangan termal juga, maka otomatis A dan C juga dalam keadaan kesetimbangan termal. Nah, maka dari itu dapat dituliskan dengan persamaan TA sama dengan TB sama dengan TC. Nah,
Hukum nol termodinamika ini juga menentukan keberadaan sistem makroskopik suhu. Begitu. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu hukum 1 termodinamika. Oke, lanjut hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika ini dapat kita sebut dengan hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Oke. Yang menyatakan hubungan antara kalor, energi, dan usaha. Ya. Yang secara fisik dapat kita hubungkan seperti ini ya. Dapat dilihat ya seperti ini. Yang menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan pada sistem. Apabila sistem melakukan usaha atau mendapatkan kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem akan naik. Secara matematis dapat kita tulis persamaannya yaitu Q sama dengan delta U plus W, di mana Q ini adalah kalor ya. Maksud kalor di sini itu adalah kalor yang diterima atau yang dilepas oleh sistem gitu. Dan delta U ini karena delta berarti perubahan energi ya, energi. W itu adalah usaha pada sistem. Oke. Yang secara kita udah kenal lah persamaan seperti ini, yang kita kenal seperti ini. Namun hati-hati dalam menggunakan plus minusnya ya, plus minus dalam hal ini begitu. Ingat bahwa plus itu menyerap dan min itu adalah melepas. Oke. Dapat diartikan juga, dapat dituliskan juga dengan persamaan seperti ini. Jika nantinya kita menemukan soal atau persoalan yang menggunakan Q itu minus dan Q W itu plus atau minus, nah kita dapat persamaannya lebih mudahnya gini. Ini ada sistem ya. Ada yang masuk nih. Kalor yang masuk itu plus dan yang keluar itu adalah minus. Ini Q. Ada juga yang masuk itu plus, yang keluar min. Ada usaha di sini. Dapat kita tuliskan delta E sama dengan delta Q plus delta W. Kayak gitu ya. Ingat bahwa W usaha ini, kalau misal usaha ini plus, berarti keadaannya itu adalah sistem melakukan suatu usaha. Tapi kalau W itu minus, berarti dia itu menerima, sistemnya ini menerima usaha, begitu ya. Dia menerima usaha, ingat. Terus kalau Q itu minus, berarti dia melepaskan kalor. Ingat, tadi ya, kalau plus itu adalah menyerap dan min itu adalah melepaskan. Oke, ingat-ingat itu ya. Sistem lagi. Di sini ada sistem. Di situ kan tadi plus ya. Nah, di sini plus. Sekarang kita buat yang min. Berarti dapat dituliskan seperti ini. Plus, di sini plus, di sini adalah minus. Itu adalah Q. Di sini adalah masuk, ini keluar. Oke, keluar begini. Nah, coba kira-kira ini apa ya? Nah, yang ini jelas, ini minus dan ini plus dalam W, begitu. Sehingga persamaannya menjadi delta E sama dengan delta Q minus delta W. Nah, ingat lagi,
saya tekankan lagi, ketika sistem melakukan kerja maka energinya adalah minus. Oke, ketika sistem melakukan kerja maka plus gitu. Oke, jelas ya. Jadi tergantung kalian. Kalian mau pakai yang mana? Enakan yang pakai ini atau pakai yang ini? Kalau saya cenderung sih enak pakai yang plus gitu. Oke. Lanjut ke penjelasan setelahnya. Oke, lanjut. Kita hapus dulu ya. Oke. Bentar. Oke, pembahasan yang selanjutnya itu berbicara tentang delta U. Tadi delta U itu apa coba tadi? Ya, benar. Delta U itu adalah perubahan energi sistem. Baik. Berbicara tentang perubahan energi pada sistem gitu, perubahan energi sistem. Ini di dalam termodinamika ini sungguh banyak sekali ya. Dari persamaan hukum termodinamika 1 tadi ada delta U. Delta U itu tadi apa coba? Nah, benar. Delta U itu adalah perubahan energi sistem. Oke, perubahan energi sistem. Oke. Berbicara tentang ini, perubahan energi sistem itu terbagi menjadi 4. Nah, oh ya, tambahan tadi ya. Tambahan bahwa dalam gas ideal dapat dirumuskan dengan P sama dengan nRT. Nah, dan di sini delta U dalam monoatomik nih dapat dituliskan, delta U ini dapat dituliskan dengan 3/2 nRT2 min T1 atau temperatur tinggi dikurangi temperatur yang rendah, begitu ya, dalam gas ideal. Sementara untuk gas real ya, gas real itu adalah P V sama dengan Z nRT, di mana Z ini adalah faktor kompresibilitas. Oke, ini buat tambahan aja ya. Ingat, delta U kalau di dalam monoatomik itu berubah menjadi seperti ini, oke? Dan di sini perlu diketahui bahwa perbedaan gas ideal dan gas real ini di sini itu adalah deviasinya dia rendah. Sementara yang ini adalah tinggi ya. Oh, sorry. Yang terbalik. Yang ini, sorry, mohon maaf ya. Ini adalah besar, sama aja tinggi ya, besar, dan yang ini itu adalah yang gas real itu rendah ya. Rendah. Ingat ya. Saya ulangi lagi bahwa perbedaan dari gas ideal dan gas real itu, yang gas ideal ini deviasinya itu besar, dan yang gas real ini deviasinya adalah rendah. Oke, ingat Z di sini adalah faktor kompresibilitas, dan delta U bisa pakai untuk monoatomik bisa pakai 3/2 nRT. Oke, kembali ke perubahan energi pada sistem. Kita lanjut ya. Sudah saya sebutkan bahwa perubahan energi pada sistem itu ada berapa tadi? 4 macam. Ya, tepat sekali. Ada 4 macam. Yang pertama itu adalah isotermal. Yang kedua itu adalah isohorik. Yang ketiga itu adalah isobarik. Dan yang keempat itu adalah adiabatik. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat perubahan energi sistem. Yang pertama adalah isotermal.
Perubahan energi sistem yang pertama yaitu isotermal. Isotermal, perlu diketahui bahwa dalam proses isotermal ini dalam isotermal ini terjadinya adanya di sini terlihat bahwa suhu itu tetap suhu gasnya itu tetap ya. Jadi kita dapat tuliskan bahwa T1 juga sama dengan T2 sama dengan T. Ya, boleh ya. Karena dalam proses isotermal ini suhunya selalu tetap. Oke, perlu diingat ya. Perlu ditekankan di sini. Nah, karena suhu tetap, berarti delta T-nya boleh nggak kalau saya tuliskan 0? Boleh ya, karena suhunya tetap, jadi ya delta T-nya 0 karena suhunya sama begitu. Jadi dapat dinyatakan bahwa delta U perubahan energinya itu juga 0. Jadi dalam persamaannya seperti ini. Q sama dengan delta U plus W. Tadi rumus tadi yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya, hukum satu termodinamika tadi ya. Nah, dapat dituliskan Q sama dengan delta U tadi berapa? 0. Oke, 0 plus W. Berarti Q sama dengan, karena ini 0, berarti Q sama dengan W. Gitu ya. Terus kalau misal mau mencari tentang W, sekarang kita mencari W. Nah, ini kan Q sama dengan W. Sekarang W itu apa sih? Iya benar, W itu tadi adalah usaha. Nah, mencari usaha itu W sama dengan bisa dicari dengan NR. NRT ln V2 per P1 gitu ya. Nah, dalam rumus PV-NRT begitu ya. Karena ini itu konstan ya. Nah, makanya kita dapat tuliskan, karena konstan dalam fisika itu kita bisa menyebutkan atau kita anggap saja nilainya 1. Jadi untuk mengetahui hubungan dalam isotermal ini, kita dapat tuliskan P sama dengan 1/P begitu. Nah, hubungannya seperti ini ya. Oke. Jelas? Baik, lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah isokorik. Isokorik itu tidak ada usaha atau dapat dikatakan bahwa volumenya tetap. Oke, volume dalam perubahan energinya di sini terjadi bahwa volume tetap. Oke, perlu diingat volume tetap dalam isokorik. Tadi dijelaskan bahwa isotermal itu suhunya yang tetap, sementara kalau isokorik itu volumenya yang tetap. Ingat-ingat ya. Oke. Karena volume tetap, berarti saya dapat menuliskan delta V itu sama dengan 0 kan? Ya. Oke. Sehingga karena tadi tidak ada usaha, berarti W-nya sama dengan 0. Maka hubungan energinya yaitu Q sama dengan delta U plus W. Q sama dengan delta U ya, ini U ya, tadi V, ini ya, diingat ada bedanya kan, ini U, ini V. Nah, karena tadi W-nya berapa? 0, kita tuliskan 0. Jadi Q sama dengan delta U. Sementara tadi delta U kalau dalam gas monoatomik, kalau dalam gas ideal di monoatomik itu tadi berapa? 3/2 NR ya, T2 min T1 gitu. Oke. Lanjut. Kalau tadi dalam sekarang dapat dikatakan lagi hubungannya yaitu PV sama dengan NRT ya, NRT. Oke. PV, untuk mencari PV NRT ini hubungannya berarti PV NRT ini
Karena bentar. Karena hubungannya PV-NRT ini kita dapat tahu bahwa hubungan P itu sebanding dengan T, kayak gitu. Karena tadi volumenya nggak ada kan, volumenya kan tetap ya. Oke, volume tetap. NRT tadi dikatakan bahwa NRT itu tadi konstan. Oke, jadi kita hilangkan saja. Jadi hubungannya P dengan T itu sebanding. Semakin tinggi P-nya, maka T juga akan tinggi. Ya, oke. Yang ketiga itu adalah isobarik. Isobarik kalau tadi itu isotermal, gasnya tetap, suhunya tetap, suhu gasnya tetap. Isokorik itu volumenya tetap, dan isobarik berarti tekanannya yang tetap. Tekanannya tetap. Oke, diingat ya. Tekanan tetap itu adalah isobarik. Isobarik karena tekanan tetap, kita dapat tuliskan lagi ya persamaannya. Q sama dengan delta U plus V. Ya, pintar. Q sama dengan, tadi delta U perlu diingat kalau dalam monoatomik berapa? 3/2 NR dalam kurung T2 min T1. Nah, plusnya V. V itu tadi dicari dengan P V2 dikurangi V1 V dikurangi V2 dikurangi V1. Mohon maaf ya, saya agak kebolak-balik penyebutan F dan V begitu ya. Karena boleh dilihat sendiri bahwa ini V ya, ingat volume 2 dikurangi volume 1. Oke. Nah, kalau dalam hubungan PV sama dengan NRT, kita dapat lihat hubungannya itu karena ini adalah tekanan tetap, berarti apa? Tekanan itu apa? P. Boleh kita coret P. NR tadi sudah dikatakan bahwa konstan, boleh dicoret berarti karena 0 ya. Jadi F sama dengan V, sekali lagi V sama dengan T. Jadi V sebanding dengan T. Semakin tinggi volume, maka temperaturnya akan naik juga. Paham ya? Yang terakhir yaitu perubahan energi. Yang terakhir itu adalah nomor 4 itu adalah adiabatik. Ya. Adiabatik. Di dalam adiabatik ini prosesnya itu tidak ada kalor ya. Tidak ada kalor. Jadi karena tidak ada kalor itu apa? Q. Oke, berarti delta Q itu sama dengan 0 ya. Terus kita dapat merumuskan lagi Q tadi sama dengan delta U plus W. Nah, karena Q itu adalah 0, berarti di sini tulis 0 sama dengan delta U plus W kayak gitu. Oke. Berarti kan ini bisa dipindah ruas ya, bisa dipindah ruas. Boleh dituliskan delta U sama dengan min W kayak gitu. Nah, atau bisa juga disebut ya pokoknya disebutkan kayak gini juga bisa ya. Kayak gini bisa, kayak gini juga bisa. Min delta U. Ingat, delta U tadi ingat-ingat lagi. Berarti kan karena tadi 3/2 NR T-nya T2 min T1. Nah, ingat karena di sini adalah minus, delta U-nya itu adalah minus, berarti di sini kasih minus ya. Ya. Jelas kan? W-nya kayak gini dikasih minus. Oke, paham ya? Oke. Selesai pembahasan hukum termodinamika 1. Nanti setelahnya kami akan menjelaskan hukum termodinamika yang kedua. Setelah hukum termodinamika 0 dan 1, kita menginjak ke hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika itu dinyatakan oleh Clausius, Thomson, Kelvin, dan Planck.
Nah, hukum dua termodinamika ini berbunyi kalor tidak mengalir spontan dari dingin ke panas kecuali ada usaha dari luar gitu. Maksudnya kalor itu tidak akan mengalir spontan dari dingin ke panas atau dari suhu rendah ke suhu tinggi kecuali disertai dengan usaha. Kan dalam sistem normalnya itu kan yang namanya kalor itu kan mengalir dari suhu tinggi ke yang rendah kan. Tunggu yang tinggi ke yang rendah. Nah, ini normalnya ya. Nah, tapi jika diberikan usaha, maka siklus ini dapat bisa dibalik, yaitu dari rendah ke tinggi. Tapi asalkan ditekan dengan usaha ya, diperlukan usaha. Bunyi yang kedua yaitu tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh dan reversible. Gitu. Mesin untuk menghasilkan kalor, itu juga butuh usaha gitu ya, usaha. Nah, sama aja kayak proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadi proses lainnya juga. Itu pengertian juga ya. Nah, yang ketiga adalah tidak ada mesin yang bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas kemudian membuangnya kembali untuk menghasilkan mesin abadi gitu. Oke, itu tidak ada mesin yang bekerja hanya dengan mengambil energi dari reservoir panas doang dan kemudian membuangnya kembali untuk menghasilkan mesin abadi. Itu tidak mungkin ya. Tidak ada mesin yang seperti itu. Oke. Nah, dari ketiga pernyataan tadi, kita dapat lihat bahwa hukum dua termodinamika ini tidak lepas dengan mesin panas dan mesin dingin. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu mesin panas dan prosesnya dan mana itu mesin yang dingin, gitu. Karena hukum termodinamika ini berkaitan erat dengan mesin pendingin ya. Oke, hukum dua termodinamika itu erat kaitannya dengan mesin panas dan mesin dingin. Nah, sudah saya katakan tadi, saya akan menjelaskan dari satu persatu. Yang pertama itu mesin panas ya. Mesin panas. Oke. Dapat dinyatakan dalam skema seperti ini ya. Skemanya seperti ini. Mesin panas, di sini ada reservoir panas, di sini ada reservoir dingin ya. Oke. Nah, hubungannya seperti ini. Reservoir panas ini ada hubungannya, yaitu di sini adalah Q1 atau kalor, lepaskan kalor ke mesin panas, dan yang ini sebagiannya akan dibuang, kalornya akan dibuang. Nah, penjelasannya atau pengertian dari mesin panas ini dapat dikatakan yaitu adalah mesin yang mengubah kalor dari suatu sumber kalor menjadi usaha dan sebagiannya akan dibuang ke lingkungan atau ke reservoir dingin ini. Nah, dalam mesin panas itu kalian pasti erat kaitannya juga dengan siklus Carnot. Nah, kalian pasti udah sering banget nih dengar siklus Carnot. Apa sih itu Carnot itu gitu ya? Carnot itu adalah mesin kalor ideal termodinamika yang reversible. Nah, dalam Carnot ini ada dua proses. Yang pertama itu adalah isotermal. Oke, bentar kita tulis lagi ya. Carnot. Carnot itu ada dua proses tadi, isotermal. Yang kedua itu adalah adiabatik. Ya, udah dijelaskan ya tadi isotermal itu apa, adiabatik itu apa. Nah, isotermal itu proses yang apa?
suhunya tetap. Ya, pintar, suhunya tetap. Sementara untuk adiabatik itu tidak ada Calor. Oke. Dalam siklus Carnot dapat dilihat atau dapat digambarkan dengan grafik hubungan antara begini ya. Hubungan antara P dan V gitu ya. Oke, bisa digambarkan seperti ini. Sorry. Mohon maaf ya, ini kalau gambarnya jelek ya. Pasti kalian udah pernah lihat lah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini di sudut ya. Oke. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C dan D. Ini adalah siklus Carnot ya. Siklus Carnot. Oke. Siklusnya di sini ada, jika A ke B, ini A ke B, proses A ke B dan C ke D itu dinamakan A ke B, D ke C itu dinamakan dengan proses isotermal. Sementara B ke C dan D ke A, B ke C, D ke A tadi apa? Ini tadi udah isotermal, berarti dia apa? Adiabatik. Ya, adiabatik. Oke, tepat sekali. Di sini ada Q1, di sini ada Q1. Ya, di sini kayak di sini kan tinggi nih ya, tinggi dari nanti mengalami perubahan di sini. Oke, di sini mengalami perubahan. Di sini juga terjadi pemuaian, maka itu B ke C tadi ada terjadinya adiabatik. Nah, di sini juga terjadi memuai, masih terjadi pemuaian, dan di sini ada pemantauan isotermal ya, karena C ke D begitu. Nah, jadi usaha yang dilakukan itu yaitu yang dilakukan oleh gas ini yaitu luasan daerah di sini. Ya, luasan seperti ini ya. Jadi usaha yang dapat dikatakan di mana sih usahanya? Tadi udah Q ada, ininya apa? Delta U-nya ada. Yang usaha mana sih yang dikatakan usaha? Nah, usahanya itu di luasan ini ya. Di sini ada usaha tadi apa? Oh iya, W. sorry. W. Nah, di sini ya. Luasannya ini adalah usahanya. Oke. Sekarang lanjut ke persamaannya. Oke, persamaan dari mesin panas. Bisa dilihat bahwa siklus panasnya seperti ini ya. Karena satu siklus ini dikatakan satu siklusnya. Jika satu siklus berarti delta U-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat tuliskan Q min W sama dengan 0. Jadi bisa dibalik untuk menjadi persamaan, yaitu Q W-nya pindah ruas dari min menjadi plus. Q sama dengan W. Jadinya boleh kan tadi dalam siklus Carnot itu ada Q1 dan Q2. Nah, maka kita tulis Q1 min Q2 sama dengan W. Kayak gitu. Atau udah ya, jelas ya berarti ya. Kayak gini aja lah, lebih mudahnya deh. Paling mudah ini sih daripada persamaan yang W sama dengan apa ya, W ya sama yang W sama dengan berapa gitu kan, atau yang Q1 sama dengan berapa. Jadi boleh dituliskan gini, boleh dituliskan lagi Q1 sama dengan W plus Q2, atau ini juga sama dengan W sama dengan Q1 min Q2. Nah, kayak gitu. Ya, mudah lah. Udah ya. Paham? Lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat seberapa sih
efisiensi ya. Efisiensi dari bekerjanya, seberapa efisiensinya alat ini, mesin ini bekerja sih ya, dengan cara ada persamaan seperti ini. Persamaannya seperti ini ya. Sini persamaannya. Ini karena tadi sama saya hapus ya. Sini. Ini juga sama-sama aja nih, sama-sama aja. Ini sama dengan ya, sorry, ini sama dengan biar kelihatan. Oke. Untuk mengetahui efisiensinya dari mesin panas tadi ya, seberapa baik bekerjanya itu, seberapa baik mesin itu bekerja, maka kita harus cari nilai efisiensi dari mesin tersebut ya. Dengan persamaan eta sama dengan 1 min Q2 per Q1. Nah, kalau misal dibuat persen berarti tinggal dikali 100% gitu. Ya. Atau bisa dikatakan lagi eta W min Q1 dikali 100 gitu. Nah, ada dua rumus ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Lebih enakan yang kalau misal W-nya ini diketahui ya terserahlah, boleh semua. Yang penting kita udah menyelesaikan yang ini, salah satu dari ini yang ini atau yang ini, nanti kita dapat mengetahui berapa nilai efisiensi dari mesin panas tersebut ya. Oke. Yang kedua adalah tadi udah mesin panas, sekarang mesin dingin. Oke. Hubungannya yaitu adalah di sini ada tetap sama ya tadi, reservoir panas. Di sini reservoir yang dingin. Oke. Skemanya kalau tadi searah ke sana gitu. Sana gitu. Nah, di sini tadi sorry ditambahin W ya. Tadi juga pengertiannya juga udah ada W ya sebenarnya, udah paham ya, jadi sorry nggak menambahkan W karena di sini juga ada usaha, pasti ada usaha di sini ya. Di sini juga tadi ada usaha juga. Walaupun mesin ini kan tadi mesin panas ya, mesin panas di sini ada usaha. Oke. Bukan cuman ini aja ya. Oke. Mesin dingin tadi itu di sini ada usaha. Nah, kalau tadi itu dari reservoir panas ke reservoir dingin. Sekarang kebalik. Ini karena ini mesin dingin ya, ini kebalik. Nah, di sini nih. Dari reservoir dingin ke reservoir dingin ke mesin dingin, terus nanti ke reservoir panas. Tapi harus disertai dengan usaha. Tapi tetap Q1 di sini, Q2 di sini. Nah, pengertiannya adalah yaitu mesin dingin ini adalah mesin yang butuh usaha yaitu W untuk mengambil kalor dari Q2 dari suhu yang rendah untuk dibuang ke Q1 atau ke suhu yang tinggi. Nah, W-nya itu dengan apa? Ya pastinya dengan energi listrik ya, seperti mesin pendingin kayak AC sama kulkas ya, dia pakai energi listrik. Oke. Dengan menggunakan energi listrik. Lanjut dengan perumusannya nih ya. Untuk mengetahui koefisien performasinya ini dari mesin pendingin itu dapat kita tuliskan seperti ini. KP koefisien performasi ya. KP itu bukan koefisien pendingin tapi koefisien performasi, yaitu QT per W sama dengan
sama jangan aja, QT per Q1 T1 min Q2 QR ya, Q2 begitu ya. Oke. Nah, gimana? Tadi bingung kan, mesti Q2 itu apa? Q2 itu adalah kalor yang dipindahkan dari reservoir dingin. Q2 itu yang dipindahkan tadi di sini ya. Q2 di sini itu adalah kalor yang dipindahkan dari reservoir dingin. Ya, W itu pasti, tadi W adalah usaha dan yang Kp itu adalah koefisien performasi. Nah, delta, kalau ditanya delta U-nya atau delta V-nya itu ya 0, berarti kan dia kan 0. Oke. Lanjut pembahasan yang setelahnya, yaitu tadi kan udah menjelaskan ya. Ini kan tadi mesin pendingin itu dari mesin reservoir dingin nanti dengan usaha dia bisa ke reservoir yang panas gitu, melepaskan gitu, membuangnya dengan menggunakan reservoir panas gitu. Sama kayak tadi AC ya, diulangi lagi. AC. Tadi dia menggunakan untuk mendinginkan ruangan, dia mendinginkan, nanti dibuang keluar ruangan itu udara yang panas ya. Oke. Bicara lagi, ini saya hapus ya. Bicara lagi bahwa mesin pendingin yang ideal itu dapat dipenuhi dengan persamaan seperti ini. Q2 per Q1 itu sebanding dengan T2 per T1. Atau bisa dikatakan juga CP T2 per T1 min T2. Seperti itu ya. Ini yang ideal. Oke, mesin pendingin yang ideal itu dapat dirumuskan seperti ini hubungannya. Oke? Jelas ya? Tambahan untuk hukum termodinamika 2. Nah, tadi kan udah saya jelaskan bahwa kalau hukum termodinamika itu kan yang pertama itu kalau tidak mengalir spontan dari dingin ke panas kecuali ada usaha dari luar, begitu ya. Nah, itu artinya maksudnya tidak reversible. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, ya walaupun sudah ada, cuman saya akan menjelaskan tentang apa sih itu reversible dan irreversible gitu. Sama aja itu masuk dalam ke teorema siklik ya. Teorema siklik gitu. Ada reversible dan irreversible. Oke, reversible. Yang mengarah ke entropi pastinya ya. Yang mengarah ke entropi. Oke. Entropi pada sistem yang tertutup tidak akan pernah menurun atau itu pasti konstan. Yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa entropi itu pada sistem yang tertutup itu pasti konstan. Atau naik deh, boleh deh, atau naik bisa gitu. Entropi sistem tertutup. Oke. Nah, dalam Clausius itu menganggap bahwa tentang teori siklik itu dapat diartikan dengan persamaan seperti ini. Q per dt pi dari 0. Kayak gitu ya. Oke, dan di situ kalau penjelasannya gini, irreversible. Apa sih reversible itu? Reversible itu adalah suatu kondisi di mana kembali ke kondisi semula gitu loh, paham nggak? Kembali ke kondisi semula sebelum berproses begitu. Tapi kalau irreversible yaitu tidak bisa kembali ke seperti semula. Misal
tidak bisa kembali seperti semula. Umumnya kalau misal ini gelas pecah, berarti kan dari gelas utuh ke pecah. Nah, sementara sebaliknya itu kan susah ya, antara misal pecah ke ke yang tidak pecah begitu ya, paham nggak? Ke yang udah pecah nanti jadiin ke gelas lagi, itu kan berarti nggak bisa, berarti kan dia jika tidak bisa kembali ke bentuk semula, sama aja kayak kertas dibakar udah jadi abu. Nah, berarti kan dia prosesnya irreversible ya, karena dia tidak bisa kembali ke bentuk semula begitu ya untuk tambahannya. Nah, jadi dari penjelasan tadi hukum termodinamika, dari bunyinya, dari persamaannya, hubungannya, nah seperti itu. Berarti hukum termodinamika udah selesai pembahasannya. Yang kedua ya, ada lanjutannya setelahnya. Apa itu? Hukum termodinamika yang ketiga. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu hukum 3 termodinamika. Ya, hukum tadi udah dijelasin ya, tadi hukum-hukumnya dari 0, 1, 0, 1, 2, dan yang terakhir ini adalah hukum yang ketiga termodinamika. Hukum termodinamika yang ketiga ini terkait dengan temperatur nol absolut. Temperatur nol absolut. Nah, yang menyatakan bahwa pada suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol juga. Nah, dari tadi saya menyebutkan entropi kristal begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya entropi itu? Entropi. Tadi ada kristal juga ya. Saya menyebutkan juga kristal. Kita lihat aja entropi. Entropi itu apa sih sebenarnya? Entropi itu adalah derajat ketidakteraturan partikel materi. Nah, nilainya entropi ini akan bertambah jika diberi kalor dan diikuti dengan kenaikan suhu. Jadi kalau entropi ini akan naik, harus ada maksudnya harus diberi kalor dan kenaikan suhu ya, suhu T. Oke. Sementara tadi udah entropi, udah tahu penjelasannya apa. Sekarang kristal. Kristal ini apa sih? Kristal adalah zat padat yang terdiri dari atom-atom diam dalam suatu barisan statis. Saya ulang lagi ya. Kristal adalah zat padat yang terdiri dari atom-atom diam dalam suatu barisan statik berbanirar, suatu keadaan dinamik yang paling teratur. Begitu ya. Nah, sebenarnya nih dari pengertian tersebut kita jadi kayaknya begitu sulit banget nih kita kalau misal mendapatkan zat dalam keadaan yang dinamik, yang teratur gitu loh. Dan kristal sempurna seperti yang dibayangkan dengan hukum ketiga termodinamika ini ya, karena tadi udah jelaskan juga ya tadi. Karena emang sulit sih menurut untuk mendapatkan keadaan zat dalam keadaan dinamik ini. Nah, karena apa? Karena pada tingkat atomik setiap zat dalam kedudukannya selalu bergerak acak yang menyebabkan molekul-molekulnya menjadi kacau atau tidak teratur begitu. Nah, oleh karena itu pernah saya baca nih, misalnya baca ya, antara dengar atau baca lah, saya pernah dengar bahwa logika hukum ketiga ini menurut siapa ya, menurut Whitehead kayaknya, Whitehead ya, itu pokoknya ada ya, saya pernah baca ya, pokoknya logika hukum ketiga ini menurut beliau itu keliru dalam mengkonkretkan suatu hal yang abstrak gitu. Nah, kalau berbicara tentang nol absolut ya tadi, pada suhu nol, temperatur nol absolut atau suhu nol absolut, berarti ini itu tidak terjadi, ada beberapa kejadian ya berarti ya nih. Nih, satu adalah tidak terjadi pergerakan atom. Berarti di nol absolut ini tidak ada terjadinya pergerakan atom dan tidak ada kekacauan termal. Yang ketiga, struktur kristalin dianggap sempurna. Ya gitu. Karena temperatur nol absolut itu tadi udah dikatakan bahwa tidak ada yang dinamakan pergerakan atom, nggak ada.
tidak ada kekacauan thermal, nggak ada. Struktur kristalin dianggap sempurna. Nah, tadi ya no absolute emang harusnya seperti itu, tapi untuk mencapai hal itu sangatlah sulit ya. Jadinya ada yang mengatakan bahwa hukum termodinamika ini tidak konkret dengan tadi hal yang sudah saya katakan seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari hukum termodinamika. Hukum-hukum termodinamika dari 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 sudah silakan. Lanjut ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu adalah fungsi respon. Ya, oke. Disimak baik-baik. Menginjak ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi respon. Nah, fungsi respon yaitu adalah metode yang biasa digunakan untuk mengkarakterisasi perilaku makroskopis suatu sistem. Di sini ada 3. Yang pertama adalah kapasitas panas. Kapasitas panas. Yang kedua itu adalah isothermal compressibility atau kompresibilitas lah ya, isothermal compresibilitas. Dan yang ketiga adalah thermal expansivity ya. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kapasitas panas. Oke. Saya hapus dulu ya. Yang pertama ini adalah dari satu-satu kita jelasinnya, yaitu kapasitas panas. Oke. Kapasitas panas itu pengertiannya adalah besaran berukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau benda bersebesar jumlah tertentu, misalnya 1 derajat Celcius begitu. Nah, kapasitas panas sebagian besar tidak konstan. Jadi kapasitas panas ini sebagian besar ini tidak konstan ya, bergantung pada temperatur dan juga tekanan dan volume dari sistem. Jadi kapasitas panas ini sebagian besar tidak konstan yang bergantung pada temperatur dan juga tekanan serta volume dari sistem. Nah, banyaknya panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat yang tadi 1 derajat Celcius ini ada persamaannya, yaitu rumusnya seperti ini ya, atau persamaannya begini. Persamaannya yaitu Q sama dengan C kali delta T, atau C sama dengan Q per delta T, di mana Q ini adalah kalor kalau yang diserap ya, dan yang C itu adalah kapasitas kalor, kapasitas kalor, dan delta T adalah perubahan suhu dalam Kelvin. Oke. Kapasitas kalor itu ada beberapa macam ya. Jadi gini, kapasitas kalor nih pada tekanan. Jadi ada beberapa macam. Ada kapasitas kalor pada tekanan tetap. Oke. Dapat dituliskan atau dapat dirumuskan sebagai berikut ini. CP sama dengan QP per delta T, atau QP sama dengan CP kali delta T gitu. Ini kapasitas pada tekanan tetap. Yang kedua adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Ini kan tekanan tetap, sekarang volume tetap begitu. Sama nih, karena volume tetap berarti CV sama dengan QV per delta T atau
QV sama dengan CV delta kali delta T. Oke. Tadi tekanan tetap, volume tetap. Yang terakhir adalah pada volume tetap dan tekanannya juga tetap. Oke. Rumusnya adalah CP min CV sama dengan NR. Oke ya. Begini rumusnya. Nah, jadi dapat dilihat bahwa kalau volume tetap itu rumusnya seperti ini dan tekanan tetap seperti itu. Kapasitas kalor pada tekanan. Jadi ada 3 ya. Kapasitas kalor pada tekanan tetap, volume tetap, dan volume tetap serta tekanan tetap. Begitu. Oke. Lanjut lagi. Atau bisa dikatakan seperti berikut ya. Berikut ini. Bentar. Tadi udah dikatakan CV, CP ya. Bisa dikatakan seperti ini. CV sebenarnya sama aja. CV itu sama dengan dQ per dt bergantung pada volume sama dengan delta D min dV per dt yang masih tetap bergantung pada volume. DE sama dengan plus P dV per dt bergantung pada volume, dan yang terakhir jadi do E per do T bergantung dengan volume. Begitu ya. Ini fungsi yang CP dan yang CV dan yang CP itu adalah dQ sama per dt yang bergantung pada tekanannya. Tekanan tadi ini adalah volume, ini yang tekanan. Sama juga DE min dW per dt yang bergantung pada tekanan, DE plus P dV per dt yang bergantung pada P juga sama dengan yang terakhir. Nah, di sini ya, nggak cukup soalnya. Jadi do E per do T bergantung pada tekanan plus P do V per do T bergantung pada P. Begitu. Ya, ini fungsi respon. Fungsi respon yang kapasitas panas. Oke, persamaannya tadi ya. Jadi paham ya, seperti itu. Lebih mudahnya yang tadi sih, yang pertama itu lebih mudah dipahami, sebenarnya sama aja. Cuman kalau misal lebih yang sederhana tadi yang pertama. Nah, yang kedua tadi udah kapasitas panas. Yang kedua itu adalah isotermal kompresibilitas gitu ya. Nah, isotermal kompresibilitas ini dapat dirumuskan seperti ini. Oke. Min 1 per V do V per do P ini T dan N gitu. Sementara untuk yang ketiga yaitu thermal expansivi gitu, aktivitas yaitu ini seper V sama, tapi tadi min ya, ini sekarang nggak min, do V per do T pi N gitu ya. Oke, paham ya? Di sini udah paham seperti itu. Nah, kurang lebih jadi seperti itu penjelasan dari fungsi respon, dan dilanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu yang ketiga ya. Tadi satu hukum-hukum termodinamika, yang kedua adalah fungsi respon. Pembahasan yang ketiga yaitu besaran ekstensif dan intensif. Oke.
Oke, ke pembahasan yang ketiga, sekaligus menjadi pembahasan yang terakhir. Yang tadi pertama tadi udah saya jelaskan, yaitu hukum-hukum termodinamika. Yang kedua adalah fungsi respon. Dan yang ketiga adalah intensif dan ekstensif. Nah, ada sih besaran dan sifat-sifatnya ekstensif dan ekstensif ini tersebut. Nah, di sini saya akan buat dua kolom seperti ini ya, lebih mudah agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibedakan, karena sifatnya itu dari intensif dan ekstensif itu sangat keterbalikan, jadi mudah untuk difahami. Oke, besaran intensif itu besaran yang pokoknya jadi gini, setiap intensif dan ekstensif ini pokoknya semua benda yang memiliki sifat, tentunya masing-masing benda itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, adapun ya klasifikasi besaran intensif dan ekstensifnya itu, yaitu sifatnya dari intensif itu adalah dari suatu benda itu sifatnya yaitu yang intensif tidak dapat dipengaruhi oleh ukuran atau massa atau tidak dapat dipengaruhi oleh ukuran dan atau sistem, begitu ya. Jadi intensif ini sifatnya tidak dapat dipengaruhi oleh ukuran atau sistem, begitu ya. Ukuran ya sama aja ukuran atau massa tadi ya. Nah, sifat intensif ini suatu benda adalah sifat dari benda tersebut yang tidak dipengaruhi oleh ukuran dari banyak zat, begitulah ya. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, sementara keterbalikannya yang ekstensif itu berarti yang tadi tidak dapat dipengaruhi, berarti yang ekstensif itu suatu benda adalah sifat yang tersebut yang dipengaruhi oleh ukuran. Ya, dipengaruhi oleh ukuran gitu ya. Atau ya bergantung dengan ukuran gitu ya. Bergantung dengan ukuran atau sistem gitu ya. Nah, ukuran atau massa lah. Oke, ukuran atau massanya begitulah ya. Sama aja. Akan bergantung. Jadi di sini terlihat jelas banget bahwa intensif sama ekstensif itu sangatlah berbeda. Yaitu yang pertama, tidak dapat dipengaruhi, sementara yang intensif itu dipengaruhi. Nah, yang kedua yaitu adalah perbedaannya, yaitu ini dapat bervariasi apa? Pada setiap bagian sistem, pada setiap bagian sistem gitu ya. Pada waktu yang berbeda, gitu. Nah, kalau ekstensif ini sifatnya juga adalah tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ini tidak dapat dilihat, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Rasakan seperti apa ini? Tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Kentut, iya. Tidak dapat dilihat tapi tetap dapat dirasakan, kayak gitu ya. Enggak bercanda ini ya. Oke. Nah, dari sifat ekstensif ini di sini berarti dapat disebutkan bahwa semakin banyak jumlah zatnya berarti sebanding dong dengan perubahan sampelnya itu. Iya, perubahan sampelnya itu gitu ya. Jadi semakin tinggi jumlah zatnya berarti semakin tinggi perubahan sampelnya juga gitu. Nah, sorry ya, ini tulisannya jelek banget. Mohon maaf banget. Nah, daripada bingung, ini kita langsung ambil contohnya aja ya. Contoh
contoh sampelnya dari intensif dan ekstensif seperti itu ya. Oke, intensif contohnya adalah besaran apa? Besar massa, volume, terus energi kinetik dan mol gitu ya. Sementara untuk contoh ekstensif, example dari ini contohnya itu adalah titik didih, titik didih dan titik lebur pas ya, titik lebur. Ada lagi nih sering kita sebutnya nih, temperatur sangat kaitan ya kan, karena ini titik didih titik lebur, berarti kan sangat kaitannya sangat erat sekali dengan temperatur ya. Dan tekanan, ada lagi satu, rapat massa. Nah, ini rapat massa, yang tadi itu massa. Nah, gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan tentang intensif dan ekstensif, cukup jelas ya, bisa gampang dibedakan dan gampang dihafalkan. Besaran mana, sifatnya apa, dan dapat dilihat atau gimana, dan contoh-contohnya juga pas udah terlihat. Mohon maaf, ini tulisannya jelek dan mohon maaf kalau misal ya dalam penjelasan banyak yang masih keliru-keliru gitu ya. Cukup sekian ini penjelasan yang bab yang ketiga. Oke. Semoga paham. Nah, selesai sudah penjelasan materi-materi dari ketiga poin tersebut. Jadi gimana teman-teman? Apakah penjelasan-penjelasan tadi mudah dipahami? Pasti. Semoga mudah dipahami buat teman-teman. Ya, Fana harap sih semoga apa yang tadi saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, semoga dapat dipahami dengan baik. Dan mohon maaf bila banyak sekali dalam penyampaian video saya banyak banget kesalahan, baik itu pengucapan, baik itu kesalahan penyebutan simbol-simbol atau rumus-rumus tertentu. Fana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ingat bahwa fisika itu mudah jika kalian mau memahami dan jika kalian mau belajar. Begitu. Oke, sekian dari saya. Untuk tim penilai, mohon Ibu Anis untuk memberikan nilai yang bagus. Semoga ya Bu, saya mohon. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.